Semangat pagi. Bisa sekeras Pak Yusuf ya. Luar biasa. Oh, meja double ya Pak ya? Oke. Siapa di sini yang kena bisnis literasi Anda? Oh, jangan. Ya, jadi memang kadang-kadang kita itu tergoda sesuatu ya. Jadi saya kasih tip bagaimana supaya kita itu tidak tergoda dengan penawaran seperti itu, ya. Sepakat ya Bapak Ibu bahwa tidak ada tidak ada sesuatu yang mudah. Dapat duit itu tidak mudah, betul ya? Kalau tahu-tahu duduk manis dapat 30%, itu kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Nah, kalau enggak masuk akal kenapa masuk? Kalau terus saya ikhlas sama siapa? Salah kita. Jadi yang pertama kali kalau kita ditawari bisnis apapun, itu yang pertama kita lihat apanya Bapak Ibu? Perusahaannya nggak jelas tuh wani loh. Bener nggak? Iya kan? Misalnya nih saya nawari dapat 50%. Siapa yang mau invest, mau nggak? Saya kan nggak jelas itu siapa. Tapi kecuali kalau yang nawarin Ciputra lah, Ciputra beda, betul ya? Nah, sekarang kita lihat nih, Ciputra ini apa sih? Ya, Bapak Ibu kepingin sugih nggak? Kalau yang udah sugih, saya udah sugih Pak. Biar tambah sugih gitu ya. Sepakat ya? Nah, sekarang Ciputra datang ke kita ini ngapain sih? Apakah Ciputra ini kepingin narikin duit kita? Enggak. Ya, Ciputra kepingin bantu kita ini bermula dari apa sih? Dari visinya Pak Ci nih. Bisa nggak? Ini bisa nggak? Dari visi Pak Ci, kita baca di bawahnya itu ya. Jadi ini dimulai dari tahun 2008. Kalau kita baca di sini, Pak Ci memimpikan 25 tahun lagi akan naik 4 juta entrepreneur di Indonesia. Ya, apa yang dilakukan sama Pak Ci waktu itu? Pak Ci melakukan dengan cara apa? Datangi TKW di Hong Kong, di Arab, kan banyak itu ya. Ya, kita ini sampai terkenal kalau kita ke luar negeri itu malu karena kita ekspor selalu apa? Bukan ekspor mobil, ekspor pesawat, tapi ekspornya apa? TKW. Makanya orang Malaysia itu kalau lihat orang Indonesia itu rasanya nyinyir gitu karena dulu Malaysia belajar dari kita, sekarang kitanya kalah jauh sama Malaysia, betul? Ya kan? Nah, jadi Ciputra ini Pak Ciputra kepingin untuk bagaimana TKW itu kok jangan jadi TKW terus ya, dikasih pelatihan, dikasih bimbingan, dirubah mindsetnya karena jadi pengusaha itu sebenarnya harus masalah mindset, betul ya? Kalau mindsetnya tidak mau berubah, tidak bisa jadi pengusaha. Dinasihatin, jangan jadi TKW terlalu lama, kumpulin duit di sini, balik ke Indonesia, itu dibantu sama Ciputra jadi pengusaha. Kira-kira mulia tidak seperti itu? Mulia ya, Ibu ya. Tapi ternyata sampai detik Pak Ciputra dipanggil pulang, 4 juta entrepreneur tidak pernah tercapai. Ya, paling gede itu Pak Ciputra bikin Universitas Ciputra, pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ciputra ternyata punya universitas dan itu universitas 5 besar di Indonesia. Ya, UI, Gajah Mada dan seterusnya. Universitas Ciputra itu dari visinya Pak Cini. Jadi kalau kita Bapak Ibu ini kira-kira kalau menyekolahkan anaknya masuk kuliah, kira-kira tujuannya untuk apa? Kalau lulus untuk apa? Cari kerja, betul kan? Jadi budak, betul kan? Cari kerja di perusahaan yang gede supaya gajinya gede. Nah, tanpa sadar kita itu didesain miskin. Sadar nggak Bapak Ibu? Cari di Google, di YouTube itu banyak. Kalau tidak salah guru gembul ya. Ada yang pernah dengar guru gembul? Ya, itu dibuka semua di situ. Jadi ternyata kita itu tanpa sadar pendidikan kita membuat kita itu miskin karena kita tidak didesain untuk belajar investasi. Tidak pernah kan di sekolah diajari investasi? Pernah? Tidak pernah. Di sekolah pernah ada diajari jadi pengusaha? Tidak pernah. Kita dididik di sekolah untuk cuma pintar supaya kita kerja. Benar kan? Kalau kerja itu kira-kira bisa jadi konglomerat enggak, Bapak Ibu? Enggak bisa. Kaya bisa, kalau dapat 100 juta ya kaya. Tapi jadi konglomerat enggak bisa. Ya, jadi Ciputra itu bikin universitas yang pertama dan satu-satunya kalau tidak punya usaha
tidak bisa lulus. Nah, kapok kan? Biasanya lulus terus cari kerja, sekarang disuruh buka usaha baru bisa lulus. Jadi presentasinya, tesisnya adalah buka usahanya masing-masing. Ya, jadi ini universitas pertama yang mencetak entrepreneur. Setelah itu ternyata di Unika di Semarang ya, di Unika, terus di mana lagi itu di Universitas Karangturi kita pernah masuk. Ternyata mereka juga mulai mahasiswanya diajari entrepreneur. Jadi Pak Ci terkenal orang yang visioner, gitu ya. Ini mulia banget Pak Ci ini. Nah, Pak Ci dipanggil pulang, sudah meninggal kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kira-kira kalau ada visi besar seperti ini, kira-kira diwariskan nggak ke anaknya? Pasti dong, benar kan? Nah, kebetulan anak kedua yang ketiban pulungnya. Nah, anaknya itu lebih canggih, ya biasanya anak macan kan, anaknya macan ya, lebih canggih. Dibikinlah namanya komunitas bisnis, namanya Ciputra Entrepreneur Club ini. Ya, aduh, lucu-lucu. Ya, ini namanya Ciputra Entrepreneur Club, ya. Nah, klub ini apa sih, ya? Ini wadah komunitas bisnis buat kita semua. Jadi, apa produknya yang dijual sama klub ini? Tidak ada, produknya adalah produk kita masing-masing. Karena komunitasnya didesain untuk kita, bukan untuk Ciputra. Ya, oke, next. Ya, terus. Ya, jalan. Nah. Ini kira-kira tadi yang kepengen kaya, ya, itu baca ini, kaya itu mudah, sepakat enggak? Sepakat beneran. Buktinya bertahun-tahun, puluhan tahun dia langsung suge. Bener kan? Mau enggak belajar kaya? Mau ya? Mau enggak jadi orang kaya? Mau. Angkat tunggalnya. Tapi biasanya kenapa kok kita tidak bisa jadi kaya? Karena kita tidak mau melewati prosesnya, betul ya? Hanya di mulut jargoni, ya kan? Bisa ngomong asal jeplak, gitu kan? Tapi ternyata disuruh untuk jadi kaya tidak mau. Lah kaya itu gampang sebetulnya. Ya, Anda coba terus lanjut ya. Nah, kaya itu gampang, contek aja kebiasaan orang kaya, sepakat nggak? Kalau kita punya kebiasaan orang kaya, pasti otomatis kita jadi kaya. Kebiasaan orang kaya itu apa toh? Orang kaya itu selalu nabung dan investasi. Coba cek di tetangga bapak ibu atau teman bapak ibu yang kaya punya banyak investasi dah. Punya tanah di mana-mana, ya kan? Punya saham, ya punya kos-kosan, punya Indomaret, punya apa-apa, punya deposito dah orang kaya itu. Punya, padahal deposito bunganya kecil, tapi karena sudah kebiasaan nabung, orang kaya kalau udah nabung tuh rasanya gatel. Tapi kita yang tidak punya kebiasaan nabung, suruh nabung malah jadi betul ya. Nangkep ya. Jadi kalau kita tidak punya kebiasaan kaya ya wajar kalau kita tidak jadi kaya. Betul ya, sepakat? Sepakat ya. Terus yang kedua, kebiasaan orang kaya itu selalu nambah sumber income. Kita kasih contoh Ciputra. Ciputra bisnisnya apa Bapak Ibu? Utamanya apa? Properti. Tapi apakah cuma properti sekarang? Ciputra sudah punya 147 unit usaha yang lain. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada macam-macam. Dan dia punya saham di mana-mana, termasuk di Prodia, di Cito. Ciputra punya saham. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya, mau tidak mau harus kebiasaan ini harus kita punya. Terus pertanyaannya adalah, Pak, saya ini sekarang ada duit, Pak. Bahkan minus karena kena investasi bodong tadi, Pak. Benar kan? Nah, terus apakah ada harapan saya untuk bisa jadi kaya? Ada. Mulai dari mana? Dari ini, ya. Jadi kita harus belajar untuk mulai menyisihkan. Tahu menyisihkan ya? Bedanya menyisihkan dengan menyisakan apa? Contoh misalnya, saya tuh punya gaji 5 juta, ya. Kalau menyisihkan itu artinya dapat gaji, dipotong dulu 10-20%, ya, disisihkan, sisanya dihabisin, tidak usah disisain, ya. Terus yang kedua, kebiasaan yang kedua, saya punya 5 juta, itu dihabisin dulu nih, buat biaya-biaya, buat bayar utang. Syukur-syukur sisa ditabung. Kira-kira bisa nabung nggak yang kedua ini? Ya bisa. Godaannya banyak, betul ya? Betul nggak? Jalan-jalan di mall, kepengen cuma jalan-jalan, tahu-tahu ada HP DP 0%, HP kita masih bagus ya baik?
Ditukar. Akhirnya punya cicilan baru, betul kan? Nah itu kebiasaan kita. Makanya tidak kaya-kaya. Betul kan? Nah sekarang kalau kita beneran tidak punya duit bahkan minus, satu-satu jalan harus menambah sumber income dulu, betul kan? Kenapa orang itu tidak bisa nabung? Kenapa Bapak Ibu? Nggak bisa mulai nabung karena uang masuknya kurang, sepakat nggak? Kalau saya ini kebutuhan saya 5 juta, uang masuk saya 25 juta, kira-kira nabung gampang nggak? Gampang. Saya Bu Nuni nabung gampang karena uangnya banyak. Benar kan Bapak Ibu? Mau nggak uangnya banyak? Supaya bisa nabung, supaya bisa jadi orang kaya ini, betul kan? Nah caranya bagaimana uang banyak? Berarti harus nambah sumber income, sepakat ya? Yang jadi pertanyaan sekarang nambah sumber income dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan buka bisnis. Nah buka bisnis resiko enggak? Resiko, tahu-tahu utang bank modal, terus buka bisnis 3 bulan kemudian tutup bangkrut. Bisnisnya tidak ada, utangnya masih cicilannya bayar terus, betul kan? Karena kita belum ngerti caranya buka usaha. Di klub ini kita diajari nanti caranya buka usaha seperti apa. Kita diajari basicnya, mindset semua dibenerin semua, terutama pengelolaan keuangan. Ya, jadi Pak Ciputra itu berkata bahwa kaya itu bukan seberapa besar uang Anda, tapi kaya itu seberapa besar Bapak Ibu bisa mengelola uangnya. Sepakat nggak? Mau uangnya banyak, kalau boros-borosan ya tidak bakal bisa ngumpul, betul kan? Tapi uangnya pas-pasan, tapi dikelola dengan baik itu bisa jadi kaya juga, gitu ya. Nah, sekarang cara nambah sumber itu bagaimana kalau ternyata bisnis tidak bisa? Ya satu-satunya jalan kita garap Ciputra ini. Ciputra ini apa toh? Jadi Ciputra ini kita disediakan dana 350 miliar, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk gede klub ini. Nah, 350 miliar itu kepengen dibagikan ke Bapak Ibu semua. Mau enggak? Mau ya? Caranya apa? Apakah kayak BLT, kayak pemerintah? Wih, aja. Ya, kita juga sama pemerintah kita itu didesain miskin. Jadi kita hubungan dengan BLT. Ya kan? Betul ya? Sepakat ya? UMKM, di sini pasti ada UMKM. Kalau dikasih training, dikasih pembinaan sama pemerintah, selalu pasti dikasih sangu, betul? Dikasih makan, dikasih apa? Jadi kalau udah ada sangu ini mau datang enggak? Enggak mau. Uangnya uang siapa? Itu uang kita sebetulnya. Jadi makanya UMKM kelihatannya gitu-gitu aja, karena tidak dikasih pancing, tapi malah dikasih ikan toh. Ikan dimakan habis enggak? Habis. Tapi kalau dikasih cara nih mancing ya ikannya habis bisa mancing lagi, betul ya? Jadi Ciputra menyediakan dana ini. Nah cara ngambilnya bagaimana Bapak Ibu? Ini klub ini didesain untuk siapa tadi? Untuk kita semua ya. Yang targetnya berapa tadi? 4 juta. Ya kan? Kalau ini dikerjakan sama Ciputra sendiri sudah terbukti sampai detik ini tidak tercapai 4 juta, betul kan? Nah sekarang Ciputra lewat saya itu meminang Bapak Ibu semua untuk yuk kita kerja gotong royong untuk gede klub ini bareng-bareng. Nangkep ya? Jadi klub itu kan isinya manusia ya, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, klub Ciputra ini bagus dah. Padahal saya belum jelasin itu, betul kan? Belum jelasin dalamnya apa, karena ini terlalu pendek belum jelasin. Ini saya hanya nanti jelasin cara dapat income-nya, cara narik 350 miliarnya bagaimana. Nanti kalau sudah jadi member kita bedah pelan-pelan. Kalau tak jelasin semua kata nanti ngantuk terlalu lama, gitu ya. Jadi caranya cari duit aja. Lapar nanti ya. Jadi caranya dengan cara apa? Dengan ndak mau dengan cara sistem network, sistem jaringan. Jadi jangan anti dengan sistem jaringan, karena sistem jaringan di tangan perusahaan yang benar itu bisa jadi bermanfaat buat kita, betul kan? Karena tidak ada produk yang dijual, betul ya? Tidak ada produk yang dijual, berarti yang bayar kita siapa? Ya Ciputra ini 350 miliar itu. Betul kan? Tinggal kita mau narik berapa. Sistemnya nanti simpel, di mana kita bantu orang untuk juga dijadikan pengusaha di sini. Mulia ada kira-kira tugas kita? Ya, bantu orang jadi pengusaha, kita dapat income. Seberapa besar jaringan kita bertumbuh, itu sebesar itu kita dibayar dari Ciputra. Jadi by sistem ya. Sampai sini dulu kira-kira ada bayangan enggak kira-kira cara narik duitnya? Ada ya? Pengen tahu enggak caranya bagaimana nariknya duit? Kita satu orang itu dijatah sampai 300 juta per bulan. Kecil ya? Kecil apa besar?
Nah, ketika langkah mudah untuk mulai bisnis bersama Ciputra Program. Jadi ingat ya, kita ini diajak kerjasama dengan Ciputra. Kita dibina sama Ciputra. Kalau kitanya datangin ke Ciputra ngajak kerjasama, kira-kira diapain kita? Dicuekin, diusir dari satpamnya. Ibu mau apa? Mau ketemu Ciputra, mau apa? Kerjasama. Nah ibu itu dari mana? Dia tak tahu. Kira-kira diusir, belum ketemu aja diusir, benar kan? Nah sekarang kalau Ciputra datangin kita lewat tim ini, ya kitanya nolak, sing rugi sopo. Betul kan? Uang ini dijalani, tidak jalan juga tidak apa-apa, tidak keluar apa-apa kok, benar kan? Kalau dijalani ternyata bisa berhasil ya berarti memang jodoh kita di sini, gitu ya. Oke, lanjut di mana lagi? Ya, yang pertama itu kita harus daftar 50.000 ya. Daftar ini bukan untuk Ciputra karena bayarnya sekali seumur hidup. Daftarnya dipakai untuk apa? Untuk kartunya ini loh. Kalau sudah punya kartu ini berarti kita sudah dianggap keluarga besar Ciputra. Kalau sudah keluarga besar Ciputra berarti boleh nggak kalau nginep di hotel diskon? Boleh. Semua produknya Ciputra bisa kita dapat diskon. Mau di Prodia, Cito, bahkan ke rumah sakitnya semua diskon. Bahkan beli mobil juga cicilan biasanya 3-4%, di sini bisa 2% per tahun. Ya, selain itu bisa nggak kita bantu mereferensi? Jadi misalnya nih, saya ada temen nih yang ternyata mau beli rumah di Citraland, BSB di Semarang, itu kan? Saya bisa bantu referensi nggak? Bisa kan? Pak, Bu, saya kan member Ciputra, saya bantu Bapak Ibu supaya bisa dapat murah. Senang nggak orang dibantu? Nggak usah bayar saya. Jadi kita kasih referensi ke Ciputra, singkat cerita dari pusat akan menghubungi dari Citraland BSB marketingnya hubungi teman kita yang mau beli rumah, singkat cerita teman kita beli rumah 10 miliar, kita dapat 1,5%, lumayan nggak? Padahal kerjaan saya apa? Cuman ngereferensi, cuman WA tok sekali tok. Tapi dapat 1,5% dari 10 miliar, 1 miliar atau 10 miliar terserah yang dia beli berapa. Lumayan enggak? Lumayan. Nah kita bisa dapat income dari situ juga. Terus yang berikutnya kita bayar iuran member. Nah ini iuran member nanti akan dijelaskan sama Bu Nuni. Jangan a priori dulu karena iuran ini cuman bayar sekali, bahkan tidak bayar juga tidak apa-apa nanti. Ya karena Ciputra didesain buat kita, bukan untuk membebani kita jadi nabung jadi apa gitu ya. Karena Ciputra sadar kita tuh tidak siap untuk nabung, benar kan? Ini ada iurannya yang normal, yang bisa bayar iuran, yang bisa nabung nanti itu akan dikasih bagasi luar biasa sama Ciputra. Ya kan tidak semua dari kita tidak bisa nabung ya, benar kan? Ada yang bisa nabung, ada yang tidak bisa nabung. Tapi jangan khawatir, yang tidak bisa nabung pun punya kesempatan yang sama, gitu ya. Tidak disingkirin gitu ya, karena tidak dianak-tirikan ibaratnya gitu ya. Nanti biar dulu nih yang menjelaskan caranya bagaimana kita bisa masuk tanpa uang pun kita bisa masuk ya. Oke, iuran membernya 600.000, iuran tidak hilang menjadi tabungan modal usaha jika komitmen bayar iurannya selama 5 tahun. Jadi komunitas ini bisa dinikmati seumur hidup, tapi bayar iurannya 5 tahun. Kalau bayar iuran 5 tahun, iurannya malah dikembalikan terus dikembangkan, gitu ya. Bisa paham ya? Tapi kalau di bawah 5 tahun berarti iuran hilang, gitu kan? Tapi kalau 5 tahun, kenapa kok harus 5 tahun? Karena kita dipaksa punya mindset untuk menabung. Versi Ciputra kalau sudah 5 tahun, nanti setelah 5 tahun pasti kalau udah nabung gagal. Kepengen nabung, kalau sekarang udah bisa nabung, nanti setelah 5 tahun biasanya itu akan muncul, benar kan? Sehingga proses kayanya lebih mudah, bahasanya gitu ya. Nah, terus kita jadi member, anggap aja iuran kayak iuran kematian gitu ya, di ATW ada ya. Iuran kematian kalau ada yang mati kan disatuin itu, tapi kan kecil ya. Tapi di sini kita dengan bayar iuran uangnya tidak hilang, dikembalikan. Tapi sampai ada satu member dipanggil pulang itu sudah disantuni sama Ciputra 300 juta sampai 300 juta. Luar biasa ya. Ya tergantung usianya ya, kalau usianya tua itu gratis. Jadi kita ada jualan asuransi ya. Dari tadi saya tidak pernah jualan tabungan, saya tidak pernah jualan asuransi ya. Jadi kalau ternyata keluar dari sini ada yang tanya, Pak Daniel tadi ngomong, oh itu kita disuruh jadi agen asuransi, itu salah besar. Karena saya tidak pernah ngomong jualan asuransi. Bahkan kita dikasih sebagai member dikasih asuransi gratis, ya. Nah ketiga, menambah sumber income hanya dengan membantu 2 orang saja untuk menjadi pengusaha di JJ, belajar bisnis dari nol, plus bisa kolaborasi bisnis di Ciputra ini. Jadi cara kerjanya adalah gini, saya misalnya ini, atau Bu Indang ya, Bu Indang ini tunjuk 2 orang yang mau diajak bergabung sini, misal, contoh, siapa Bu?
Ya. Hah? Pak siapa? Pak ini, Pak Budilsum, satu. Terus satunya siapa? Hah? Pak Sulis, ya. Berarti tugas Ibu Idang di bulan pertama saya bergabung itu hanya membantu 2 orang saja. Ya, berarti sudah ketemu ya, Pak Sulis sama Pak Budilsum, benar kan? Bu Idang sebetulnya tugasnya selesai. Tapi kalau mau bantu temannya lagi boleh enggak? Boleh. Duitnya tambah gitu ya. Nah, terus tugasnya Pak Sulis sama Pak Budilsum apa? Bulan kedua sama, bantu 2 orang temannya juga dalam 1 bulan. Singkat cerita dari 2 berubah jadi berapa? 4 berubah jadi 8 jadi 16. Kira-kira familiar dengan sistem kayak gitu? Ada yang pernah ikut kayak gitu? Money game juga kayak gitu ya? Betul kan? Makanya money game berkembang cepat ya. Nah, sistem itu dipakai sekarang di tangan yang benar, gitu kan? Kalau pisau di tangan penjahat, jadinya apa? Buat ngerampok, benar kan? Tapi kalau pisau di tangan koki, jadinya apa? Ya seperti nanti kita nikmati, benar kan? Jadi sekarang pisaunya di tangan tukang koki, gitu loh. Jadi pasti tidak akan macam-macam neko-neko, gitu kan? Nah, jadi singkat cerita 11 bulan kemudian Bu Endang itu mau percaya atau tidak. Jadi sekali lagi ya, tadi tugasnya cuma bantu berapa? 2 orang. Masuk akal enggak? Masuk akal ya, bantu 2 orang terus diestafetkan. Kerjanya gotong royong dan diestafetkan. Singkat cerita 11 bulan kemudian Bu Endang kesini tadi berapa bulan? 1 bulan. Benar kan? 11 bulan kemudian Bu Endang mau percaya atau tidak, di rekening Bu Endang sudah setiap bulan masuk 300 juta rupiah. Gampang enggak? Gampang, tapi kenyataannya seperti itu. Karena tidak semua orang mau, benar kan? Tidak semua orang mau sukses. Seperti tadi, siapa mau kaya? Angkat tangan. 5 tahun ketemu saya, podo wae. Ya karena dapat kesempatan macam-macam kayak gini tidak diambil. Kalau kira-kira dipaksa untuk cari duit, bisa tidak semua orang di sini? Bisa pasti. Pemasuknya juga tidak harus bayar dulu, benar kan? Pasti bisa. Masalahnya mau apa tidak? Itu ya, perubahan hasil. Nah, keluar semua aja. Ya, ini kalau bagi yang masih anti dengan multi level ya, karena trauma berat gitu kan, karena selalu ditipu dengan sistem yang ada multi levelnya gitu kan. Nah, percaya nggak Bapak Ibu bahwa semua sistem di perusahaan besar itu pakai program multi level sebetulnya. Namanya tapi beda. Namanya apa? Program referral. Bapak Ibu buka aplikasi BCA atau aplikasi bank pasti punya kode referral, betul? Betul nggak? Kadang ada yang ngerti, ada yang ngerti. Kalau kita ngerti, saya ngejak teman saya nabung di BCA, ya dengan referral saya tuh dikasih BCA 50.000. Tahu nggak seperti itu? Tahu ya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di BCA ini saya kepingin kaya dengan cara BCA ini, saya kerjanya cuma ngejar-ngejar orang nabung 50.000 kan gampang, benar kan? Ya kan? Kira-kira saya bisa nggak dapat 500 juta per bulan? Bisa, saya ketua partai kok. DPP saya kan tak suruh, ayo nabung semua di BCA, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi yang jadi masalah, bulan depannya saya ngumpulin dari mana lagi, benar kan? Karena saya dapatnya cuma sekali. Terus kalau orang yang saya ajak itu ternyata nabungnya nambah ini, bukan 50.000, tapi nabung 10 juta, 20 juta, 30 juta, saya dapat lagi enggak? Enggak, karena kita hanya dimanfaatin 50.000 jadi tenaga marketnya bisa. Berarti saya pinter sobo. Bisa ya. Benar kan? Dari tabungan orang-orang itu dapat duit, tapi kita hanya dikasih 50.000. Nah, kalau Ciputra tidak seperti itu. Ciputra bikin sistem yang luar biasa. Ya, dilanjut terus saja. Terus. Ya, sistemnya seperti apa? Terus keluar di KPP. Ya, biar keluar dulu. Ya, ya, pada sini, pada itu yang 3 enggak dulu, yang 3 enggak. Ya, jadi sistemnya Ciputra ini, kita tadi kan tugasnya sebetulnya cuma 2 ya. Namanya kita cari 2, ada enggak satu yang enggak mau jalan? Bisa, gitu kan? Nah, sekarang kita tambah 1 lagi dari 3. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, tetap bisa ya. Nah, kenapa nambah 3? Supaya nanti kalau kita dapat 3 orang itu, berarti kita dapat, anggap aja mereka bayar iurannya 600.000 tadi ya. Bayar iuran 600.000, berarti kalau dapat 3 orang, berarti kita dapatnya 15 kali 3, dapatnya 270. Nah, kalau kita bisa membantu 3 orang, berarti Ciputra lihat bahwa kita tuh serius untuk jalankan bisnis ini, untuk bantu Ciputra dari klub ini, betul ya? Karena tidak semua orang bisa ya. Kalau sudah serius seperti itu, layak tidak dikasih bintang penghargaan?
layak. Jadi kita dapat income lagi, namanya income start. Income start besarnya berapa? 9% dari omset nasional itu dibagikan ke kita yang bisa mereferensi 3. Kurang lebih dapatnya 500.000. Berarti kalau 500.000 tambah 270 berapa, Pak? 770. Jadi bulan depan tidak ada alasan lagi, Pak, aku ada duit raiso nabung. Karena kita dapat 770, betul? Bahkan kalau bulan ini bergabung dapat 3, bukan cuma 770, tapi dapat tambah lagi 600. Berarti berapa? 1.370. Nanti yang dijelaskan membunuh nih. Kalau 1.370 sudah bisa nabung 2 bulan. Benar kan? Bahkan sisa, gitu kan? Nah, terus kira-kira kalau 3 orang ini melihat kita, kok enak ya bisa dapat, cuma dapat 3 orang, toh dapat 1,3 juta. Kira-kira pada tertarik nggak ikut bantu orang itu? Tertarik ya? Kalau tertarik berarti kan di generasi keduanya ada 9 nih. Nah, kalau di BCA tadi saya dapat orang itu dapat orang lagi, saya nggak dibayar sama BCA, betul ya? Paham nggak tadi? Ya. Benar ya? Hanya orang yang saya ajak aja yang saya bayar, orang itu ternyata bisa ngajak 1.000 orang, saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di Ciputra, karena ini untuk dibagikan ke kita supaya gampang duitnya, maka itu sistemnya kayak sistem bibit. Jadi orang yang kita ajak itu kayak bibit kita. Kalau orang itu bertumbuh, berarti kita berbuah, betul ya? Pokoknya berbuah terus. Jadi kalau 3 orang itu berkembang jadi 9, kita dapat 5%. Kalau dapat 5% berarti dapatnya 270. Ini muncul lagi enggak? Muncul, karena di sini kita kan nabungnya 5 tahun tadi ya. Kalau orang itu bulan depan nabung lagi, kita dibayar lagi, nggak seperti BCA tadi. Mau nabung berapa kita dibayar lagi. Ini dibayar lagi sampai 12 bulan. Sampai sini paham? Jadi orang yang sama ya? Ya, orang yang sama. Jadi bulan kedua kan ini udah kerja ya. Kita udah kerja nih, ada udah kerja. 3 orang ini kerja jadi 9, betul ya? Jadi 9 kan kita dapat 270 ini. Kira-kira kita tahu nggak bahwa 3 orang sudah kerja? Nggak tahu. Sistem yang kerja gitu kan. Tahu-tahu kita dapat income aja gitu. Tapi ternyata 3 orang ini nabung lagi, berarti ini muncul lagi, Bu. Karena baru bulan kedua. Kecuali ini bulan ke-13 baru kita nggak dapat. Gitu ya. Kita dibayar sama Ciputra itu dapat 1 orang itu bukan 90, tapi dapat 1.080. Karena dapatnya setahun kali 12 ya. Singkat cerita, kalau ini dapat seperti itu berlanjut terus ya, keluar ini. Inilah dahsyatnya sistem multi level. Kenapa Money Game selalu pakai sistem multi level? Karena duplikasinya cepat, betul kan? Korbannya cepat, bener kan? Tapi ini juga korbannya kaya juga cepat ini kalau kita kerja, bener kan? Kalau itu korban miskin karena scam, ini kalau kita kerjain juga sama persis semangatnya dengan kita ngerjain Money Game, kita jadi korban juga, tapi korban dijadikan apa? Kaya. Paham enggak? Mau korban jadikan kaya atau miskin? Sama, sistemnya sama soalnya, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah terduplikasi seperti ini, kita sudah 532,5 juta per bulan. Itu dibayar 12 kali, berarti dapatnya sekitar 6,4 miliar. Tapi ini dulu. Ya. Tapi ini jangan senang dulu. Ini potensi yang impoten. Gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang mau duplikasi 3, betul nggak? Betul ya. Jadi semakin bawah itu semakin banyak yang males itu. Males untuk kaya, gitu kan? Kalau semua pada mau kaya seperti saya nih, saya bulan pertama saya sudah bisa mereferensi 8. Berarti kalau saya di cloning, saya dapatnya bisa triliun nih, betul? Betul kan? Yang jadi masalah itu kita ngedukasi orang bawah itu nih. Mindset yang miskin itu dirubah kaya itu susah teman. Benar kan? Betul ya? Kalau semua mau kaya ini gampang banget ini, benar kan? Masalahnya tidak semua kaya. Jadi kita asumsikan aja, paham ya? Asumsikan kalau gagal, benar? Supaya enggak ya awang-awang gitu ya. Kalau gagal artinya hanya 10% saja yang mau mereferensi 3. Jadi dari 100 orang grup kita, misalnya, itu yang mau mereferensi 3 cuma 10. Lebih masuk akal ya? Benar ya? Kalau 10% berarti kita dapatnya berapa? 53,2 juta per bulan. Masih lumayan enggak? Masih ya? Wes kita masih gede ya. Ya. Bikin gagal aja gimana? Artinya dari 100 orang yang mereferensi 3 cuma 1. Berarti berapa? 1% ya? Kalau 1% kita dapat berapa? 5 juta. UMR di sini berapa? 23. Bayangin, gagalnya sistem ini aja bisa lebih dari UMR. Kalau
kalau nggak digarap tuh kira-kira mau jadi pegawai negeri sampai kapan gitu kan? Benar kan? Ini bisa keluar kita dari UMR itu, ya. Oke, lanjut tadi. Jadi income di sini menariknya adalah kita dibayar 12 bulan. Kapanpun ada pertumbuhan, entah di bulan apa, itu mau di generasi 4, generasi 6, generasi ini, kita dibayarnya setahun. Ini bulan apa? September ya. Ternyata bulan Desember nanti, ternyata ini ada di generasi 3, 4, 5 bertumbuh semuanya. Ya, kita dapatnya sesuai dengan persentase ya. Itu dibayarnya Desember sampai Desember tahun depan. Jadi ibaratnya ini kayak kita nanam bibit tapi berbuahnya itu setiap bulan, bukan musiman. Karena jaringan di bawah berkembang, kita dapat terus. Ada yang dapat 5%, 2%, 1%, dan seterusnya gitu. Menarik nggak kalau ada sistem kayak gitu? Menarik ya. Jadi selama kita aktif, kita cari bibit terus, pasti bibit itu pasti akan yang ada yang bertumbuh. Kalau bibitnya bosok, berarti ada bertumbuh gitu kan. Tapi kalau bibitnya bagus, itu akan berkembang seperti itu. Gitu ya. Nah sekarang lanjut tadi. Namanya ini disuruh nabung, itu kira-kira banyak enggak yang nggak bisa nabung? Banyak. Ya di grup saya itu sampai 80% tidak bisa nabung, berhenti nabung semua. Kalau berhenti nabung, kira-kira income saya turun apa naik? Harusnya turun. Tapi Ciputra luar biasa, dibikinkan sistem di mana jaringan kita rontok, tapi kita income-nya nambah naik. Kok bisa? Ya, ini caranya. Jadi kalau 3 orang ini ternyata berhenti nabung, berarti kan generasinya kosong ya. Benar kan? Kalau generasi kosong, income ini berlaku pas up. Artinya yang di bawah-bawahnya akan kesundur naik. Benar kan? Kalau kesundur naik, berarti yang dapat 15% berapa? Berapa? 9. Dulunya sebelum rontok dapatnya 3, sekarang gara-gara 3-nya tidak nabung, malah kita dapat 9 kali 15%. Jadi tambah gede apa tambah cilik? Tambah cilik. Terus yang generasi kedua jadi berapa ini? Dari 9 berubah jadi berapa? 27 karena naik semua. Benar kan? Jadi seperti saya ini di sistem ini, saya sudah punya 50 generasi. Saya sudah punya tabungan 40 generasi. Gitu ya. Kalau ini 10 generasi saya rontok, berarti generasi 11 sampai 20 itu menggantikan yang atas. Kira-kira income saya bisa berkurang enggak? Nggak bisa. Karena yang kita referensi minimal 1 sama dengan kita atau lebih, benar. Saya tidak bisa mereferensi separuh orang, tidak bisa gitu. Yang saya referensi itu minimal sama 1 orang atau lebih dari 1 orang. Ya, kalau ada sistem kayak gini layak ada dikira. Layak karena setiap orang pasti akan dapat duit kan. Gitu ya. Karena ini duit ini diambil dari mana tadi? Dari 350 miliar itu dengan sistem ini. Siapa yang jaringannya berkembang, ya bisa dapat gede gitu loh. Tapi kalau jaringannya ada berkembang cuma 3K ya dapatnya kecil gitu ya. Jadi tergantung kita, ayo kita berubah cepet-cepetan bangun pohon gitu loh. Nanam bibit, bangun pohon sehingga pohon ini bisa berkembang jadi passive income. Ya, lanjut tadi. Nah kalau kita anggap ini sebagai bisnis, berarti modal kita apa tuh? Jangan ketakutan dengan nabungnya. Jangan mau nabung pakai uang sendiri. Benar kan? Karena ada sistemnya. Dimana kalau kita bantu 3 orang, maka tabungan kita berikutnya bulan kedua dan seterusnya sudah dibayar sama Ciputra. Punya tabungan plus tambah income. Menarik enggak? Menarik ya? Ada solusi. Tapi kalau Pak, saya kalau misalnya sudah cari-cari orang nih Pak, sudah membantu orang tapi orangnya pada tidak mau Pak, benar kan? Bulan ini saya tidak dapat sama sekali, ya tidak apa-apa, anggap aja kita modal cuma 600.000, benar kan? Untuk masuk di sini, anggap kita sewa lapak di Indomaret, itu berapa? 600 ya? Benar kan? Anggap aja jualan kita itu belum menghasilkan, yang wes lapaknya rasa dibayar sek, paham ya? Tapi tetap ikut kumpulan kayak gini, dapat makan, dapat apa? Bulan ini malah saya pengen ngomong, yang ikut ada yang rugi dah, malah bati karena makan terus katanya. Makan terus, jadi tetap ikut kumpul seperti anak, lama-lama ikut kumpul, ikut undang, lama-lama dapat 3 enggak? Dapat mungkin 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, setelah dapat 3, kira-kira bisa nggak dihati lagi? Bisa, sistemnya udah jalan, gitu loh. Jadi jangan mau nabung, karena kalau kita beneran nggak punya duit ya kepepet gitu. Kalau dipaksa nabung nanti malah duitnya hilang kabeh, bener? Bener ya? Jadi harus jalan dulu baru ditabung dan income-nya jalan. Nanti Bu Nuni yang akan ajari, gitu ya. Jadi paham ya? Nah, jadi kalau kita anggap ini modal ya, maka modal kita 600.000 plus pendaftaran 50, tapi bulan depannya sudah balik modal karena dapat berapa tadi? 1, berapa? 1
1,370. Ya kan, ada nggak bisnis seperti itu? Dalam 1 bulan langsung balik modal sudah badi seperti itu. Ada ini ya, dan berkembang terus. Lanjut. Nah sekarang ini slide terakhir saya ya. Kelihatannya pada lapar semua mau makan? Atau mau dengerin ceramah saya sampai jam 7 malam? Ya, jadi yang kita referensi tadi itu kita disusun dalam 2 unit bisnis seperti ini. Kalau tidak disusun 2 unit bisnis berarti kita ini egois karena kita selalu tidak bisa bantu orang. Kita referensi sendiri, benar kan? Jadi misalnya nih, ini Pak Budi Lesung nih, Pak Budi Lesung. Ini kan setiap member kayak desain 2 ruko virtual, ya. Ruko ini dikasih apa? Next ini. Ruko ini dikasih dengan entrepreneur. Ruko ini omsetnya berapa berarti? Sejumlah tabungnya mereka, karena tabungnya ada di grup saya itu karena tabungnya bagus. Saya tidak bahas tabungan ya. Jadi saya tidak nawarin tabungan di sini. Tapi kalau nanti sudah bergabung jadi member, tak ceritain tabungan ini kalau punya duit pasti kepecat. Karena sampai 750%. Bagus banget tabungnya. Ya di tempat saya itu ada yang nabung sebulan 8 juta. Orang kaya. Ya. Jadi di sini kalau nabungnya 600 berarti ruko ini omsetnya 600.000 ya. Pak Budi Lesung dapat income-nya berapa dari ruko ini? 15%. Gitu ya. Nah, terus kalau Pak Budi Lesung bisa referensi orang ketiga tidak boleh ditaruh di sini karena rukonya habis. Benar kan? Berarti harus ditaruh di bawah-bawah orang yang kita bantu itu. Paham enggak? Jadi kita mau enggak mau dipaksa untuk membantu orang yang kita ajak. Supaya apa? Supaya dapat duit bareng-bareng. Jadi sugih bareng, happy bareng, enak kan? Ya kan? Sama-sama happy nanti karena semua pada dapat duit di sini, gitu kan? Nah ini kan akan duplikasi terus. Ya terus. Nah sampai 11 bulan, kalau kita itu mau duplikasi 2 seperti ini, Pak Budi Lesung cari 2 orang, terus berhenti, 2 orang cari 2 orang, berhenti, 2 orang ini cari 2 orang jadi 4 dan seterusnya. 11 bulan kemudian terus ini. Kita sudah dikasih sama Ciputra 300 juta per bulan dari yang 350 miliar, bukan dari tabungan kita. Karena tabungan kita hanya syarat untuk kita kaya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau ini sifatnya sosial, kira-kira bisa nggak sih Ciputra bikin ini gratisin tanpa ada nabung? Bisa nggak? Bisa. Tapi kira-kira komunitas ini jadi komunitas apa? Gratisan. Komunitas gratisan itu kira-kira bisa dibentuk nggak? Ya pasti kayak UMKM yang sekarang ada ini, ya susah banget dibentuk, benar kan? Maka Ciputra memutuskan bahwa hanya orang-orang yang mau berubah aja, orang-orang yang mau kaya yang boleh masuk di sini, terfilter dengan cara nabung. Jadi orang-orang yang betul-betul tidak mau kaya, ya wes rasa mlebu lah apa daripada nanti duit hilang, gitu kan? Tapi yang mau kaya itu akan dibikin kaya di sini nanti sama Ciputra. Gitu ya, yang kaya itu pengen cuma 5%, tidak semua, ya. Lanjut, tadi. Terus buka terus. Nah, ini di back 1, di back 1. Jadi kalau kita anggap ini bisnis ya, ini Ciputra kan bikin kita jadi pengusaha ya. Itu modalnya itu cuma 600.000 per bulan seperti biaya sewa kios ya. Kita jualan teh, sewa kios di Indomaret, bayar nggak? Bayar. Kalau tehnya tidak laku kira-kira gagal nggak itu? Gagal. Next. Jika gagal, modalnya balik enggak? Kalau kita 5 tahun jualan di Indomaret, ternyata gagal kepala rugi terus datangi yang punya Indomaret, Pak, saya ini kan sudah 5 tahun, ini gagal nih, balikin dong, bisa enggak? Nggak bisa. Bisa sih, bisa dimarah-marahin gitu ya, benar kan? Tapi kalau di sini, kalau kita jalani prosesnya, jualannya di Ciputra bahasanya gitu ya, 5 tahun, maka modalnya dikembalikan plus untung-untungnya, enak enggak? Ya, jadi tahan sampai 5 tahun, gagal pun enak karena modalnya berkembang, benar kan? Tapi namanya bisnis bisa sukses dah, bisa dong, benar kan? Kalau sukses lanjut, jika sukses income-nya bisa sampai 3,6 miliar, 300 juta kali 12, ya kan? Gagal aja enak, apalagi sukses, ya. Mau gagal atau sukses, next. Kita meninggal dunia sudah dijamin disantuni sama Ciputra 100 sampai 300 juta. Nah ada bisnis kayak gini tidak diambil kira-kira kebangetan tidak? Bener kan? Bener kan? Tidak ada rugi sama sekali, gagal, tidak rugi, apalagi sukses gitu kan? Plus diem aja, kita ini di sini kira-kira ada tidak yang tidak bisa meninggal? Tidak ada ya. Cepat atau lambat pasti akan meninggal, betul kan? Tidak urusan usianya masih muda atau sudah tua, bener kan?
Nah kalau meninggal, kalau sudah jadi member Ciputra dan nabungnya rutin, kita tuh disantuni 100 sampai 300 juta. Saya pernah dengar katanya kalau kita di Muslim itu kalau meninggal itu acaranya banyak ya, mingguan atau gitu. Kira-kira butuh uang semua itu? Butuh uang ya. Kira-kira masa dikasih ala kadar, bener kan, minimal ada ayam, ada apa gitu ya. Kira-kira anaknya yang kita tinggalin itu tidak punya duit, kira-kira beban anaknya enggak? Bener kan? Tapi kalau anaknya sudah ditinggali 100 sampai 300 juta, aman gitu ya. Aman ya, kita tidak bebani anak kita, gitu kan? Kita biayai diri kita sendiri, gitu ya. Oke, dari saya mungkin satu lagi Pak Andi, dikeluarin. Ya, keluarin satu. Nah, jadi kalau di kiri ini sudah omsetnya 4 juta, kanan omsetnya 4 juta. Maka kita ini sudah punya peringkat entrepreneur di sini, namanya startup. Kita dikasih 12 sampai 24 juta per tahun sama Ciputra. Kalau ini berkembang jadi 8 juta, kita dapat 24 sampai 48 juta dan seterusnya sampai berkembang segini, kita dikasih sampai 300 juta per bulan. Sampai sini dulu sebelum saya akhiri, ada pertanyaan. Kalau udah ada pertanyaan itu ada dua. Pertama, orang ngerti yang kita ingin apa. Yang kedua, mudeng gitu. Saking mudengnya sampai rasa tekan. Apa sudah lapar, ora fokus? Ya, kasih. Siapa Bapak dulu? Kalau nabung baru pakai 3 bulan terus mandek. Nah itu iuran Pak. Jadi jangan nabung Pak. Paham ya? Kalau tidak kuat nabung, kita kan bisa prediksi diri kita sendiri ya. Kalau ternyata ini bisnis di sini tidak jalan, saya bisa nabung apa enggak? Benar kan? Kalau tidak bisa jangan. Kecuali mau ngelola duitnya. Orang tidak bisa nabung itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, karena beneran ada duit. Bener kan? Gajinya 2 juta, anaknya 5. Itu kan orang mungkin bisa nabung, bener kan? Yang kedua, harusnya bisa nabung, tapi duitnya kecer-kecer, tidak bisa ngelola. Lah sehari ngerokoknya 3 pak, bener kan? Tapi belum tidak bisa nabung, bener kan? Setiap bulan bisa makan di rumah makan, tapi ngomongnya tidak bisa nabung. Lah kalau yang kayak gini ini saya bisa ngomong gitu loh. Bener kan? Tapi kalau memang tidak bisa nabung, jangan sekali-sekali nabung di sini. Jadi kita buka satu aja dulu, kayak sewa lapak, terus jalankan bisnisnya, gitu ya. Sepakat Pak ya? Ya. Kecuali bisa 5 tahun, ya ditabung Pak, untuk Pak. Ya terus yang, bro? Enggak, 5 tahun toh Bu? Ya, bayar iuran itu cuma 5 tahun. Ya. Tapi setelah itu enggak usah itu. Nanti kalau sudah jadi member, saya pasti akan jelasin. Kalau di sini jelasin nanti muntah-muntah. Benar kan? Enggak usah, saya enggak nawarin tabungan, saya enggak nawarin asuransi. Ya, saya nawarin bisnis masuk klub ini, gitu ya. Terus ada lagi Pak? Siapa? Siapa yang tadi mau tanya Pak? Ya. Sudah kecewa? Sudah semua? Ya. Nanti kita akan gaji di dan potongan bayar dulu 50.000. Ya. Ya. Setelah itu ada katakan anak saya Ya. ini setelah makan. Ya. Kita aja, tapi anak kita bisa nabung. Ya. Jangan. Ya, Bapak dapat income. Terus saya sendiri misalnya kalau nabungnya macet seperti teman saya tadi. Ya. Jangan nabung Pak. Yang tadi, jangan nabung. Nanti kan kita semua ini nanti kan tidak dilepas ya. Benar kan? Kalau dilepas kan bingung semua ini. Kita akan dibimbing sama Bu Nuni nanti. Ya mungkin langsung tasrahin Bu Nuni aja kelihatan masalah itu semua Bu. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Daniel. Jelas banget.